Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Alia. Di sini saya dari kelas 11 Teknik Otomasi 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jenis bagian-bagian dan lainnya dari motor 3 fasa, kontaktor, dan thermal overload relay. Yang pertama-tama ada pengertian motor 3 fasa. Motor 3 fasa adalah jenis motor listrik yang menggunakan 3 fasa arus bolak-balik untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, menghasilkan torsi yang lebih besar dan efisiensi yang telah tinggi dibanding motor 1 fasa. Dan ini adalah simbolnya. Lalu, yang kedua ada prinsip kerja motor 3 fasa. Ia memanfaatkan interaksi medan magnetik antara rotor dan stator. Pada saat roda berputar, medan magnet berubah dan membuat rotor bergerak, membuat motor bekerja dan menghasilkan putaran. Selanjutnya ada jenis-jenis motor 3 fasa. Yang pertama motor sinkron, yaitu kecepatan rotornya konstan dan frekuensi supply. Yang kedua motor induksi, kecepatan rotornya lebih sedikit lambat daripada magnet stator. Untuk bagian motor 3 fasa ada stator, bagian yang memiliki kumparan untuk menciptakan medan magnet putar, dan rotor, bagian berputar yang diputar oleh medan magnet stator. Nah, untuk cara membaca nameplate motor 3 fasa, perhatikan nomor model, nomor seri, tegangan nominal, frekuensi nominal, daya nominal, tipe rotor, tingkat proteksi, klasifikasi, suhu operasi, dan polaritas. Dan ada beberapa simbol yang kerap digunakan. Penyambungan kumparan motor 3 fasa dilakukan melalui dua konfigurasi utama, bintang atau segitiga. Dan ada standar label terminal, mencakup penamaan yang konsisten, misalnya menggunakan angka dan simbol seperti L, N, plus, dan minus. Kejelasan dan keterbacaan font dan kurang yang mudah dilihat. Daya tahan air panas, bahan kimia, dan penggunaan warna untuk mengorganisasi kabel berdasarkan fungsi. Dan di samping ini ada simbolnya. Dan yang terakhir dari motor 3 fasa adalah pengaturan kecepatan motor 3 fasa dan membalik arah putaran, yaitu menukar 2 dari 3 kabel fasa yang masuk ke motor atau menggunakan 2 kontaktor yang saling mengunci dalam rangkaian kontrol untuk menukar fasa secara otomatis. Selanjutnya kita ke bagian kontaktor. Kontaktor adalah saklar elektromekanis yang dikontrol oleh listrik dan digunakan untuk menyambung atau memutuskan sirkuit daya tinggi seperti motor listrik, lampu, atau pemanas. Nah, untuk fungsi bagian kontaktor adalah yang pertama, kontrol komponen secara otomatis, yang kedua, kontrol pencahayaan, penghubung dan pemutus arus ke komponen pencahayaan, yang ketiga, sebagai saklar transfer dan interlock transfer switch, yang keempat, untuk menghitung dan memutus daya listrik ke motor. Lalu di sini ada fungsi kontak utama dan kontak bantu. Untuk fungsi kontak utama yaitu menghubungkan dan memutuskan arus listrik berkapasitas besar ke beban utama seperti motor, pemanas, atau lainnya. Lalu untuk fungsi kontak bantu yaitu mengendalikan rangkaian kontrol dan memberikan umpan balik feedback tentang status kontak utama. Nah, yang terakhir nih ada thermal overload relay, TOR. Thermal overload relay adalah perangkat pengaman listrik yang berfungsi melindungi motor listrik dari kerusakan akibat beban lebih atau arus lebih. Fungsi thermal overload relay yaitu berfungsi untuk memproteksi rangkaian listrik dan komponen listrik dari kerusakan karena terjadinya beban lebih. Selanjutnya bagian-bagian thermal overload relay. Ada kontak utama, kontak bantu, NO dan NC, plat bimetal, tombol pengaturan arus, tombol tes atau trip, dan tombol reset. Lanjut, fungsi kontak utama dan fungsi kontak bantu. Untuk fungsi kontak utama, yaitu sebagai jalur utama untuk aliran arus listrik dari sumber daya ke motor listrik yang secara langsung terhubung dengan kontaktor. Nah, yang terakhir yaitu setting thermal overload relay. Di sini saya lupa mengganti bagian-bagiannya menjadi setting ya teman-teman. Jadi untuk menyetel relay beban lebih thermal, cari plat nama motor untuk mengetahui arus beban penuhnya. Lalu tambahkan sekitar 10% ke nilai ini untuk pengaturan arus yang tepat. Pastikan nilainya berada dalam rentang relay yang dapat disesuaikan. Terakhir, sesuaikan tombol pengaturan arus relay ke nilai target ini untuk melindungi motor dari panas berlebih. Nah, ini untuk simbol dan gambarnya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton dan mendengar. Semoga
apa yang telah saya berikan bermanfaat untuk kalian semua.